Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Seperti biasa, Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam bab ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama besaran pada gerak lurus, kemudian gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan gerak vertikal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran yang ada pada gerak lurus. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gerak. Jadi gerak dalam fisika dan dalam keseharian itu sedikit berbeda pengertiannya. Jadi dalam fisika gerak diartikan sebagai perubahan posisi benda dari titik acuan tertentu. Misalnya, Budi sedang duduk di dalam kereta api yang bergerak meninggalkan stasiun. Budi akan dikatakan bergerak apabila yang dijadikan titik acuan adalah kereta api, karena kedudukan Budi terhadap stasiun berubah. Sementara jika yang dijadikan titik acuan adalah kereta apinya, maka Budi dikatakan tidak bergerak, karena kedudukan Budi terhadap kereta api adalah tetap. Nah, di dalam fisika, gerak ini termasuk ke dalam bidang yang dipelajari, yaitu bidangnya mekanika. Nah, mekanika sendiri dibagi menjadi 3 cabang ilmu. Yang pertama, kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kemudian, dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari penyebab gerak benda. Penyebab gerak benda itu adalah gaya. Nah, materi ini akan kita pelajari pada materi berikutnya. Kemudian statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan statis benda. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Semuanya akan kita pelajari satu persatu. Gerak lurus adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus. Nah, besaran-besaran yang akan kita pelajari pada gerak lurus ini adalah posisi, jarak, perpindahan. Biasanya disimbolkan dengan X atau S, di mana satuannya adalah meter. Kemudian kelajuan dan kecepatan dengan simbol V dengan satuan meter per sekon. Kemudian percepatan dengan simbol A dan satuan meter per sekon kuadrat. Kita bahas besaran yang pertama, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi adalah letak benda pada suatu waktu dan terhadap acuan tertentu. Sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, misalnya di sini sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Nah, kalau kita gambarkan cerita perjalanan mobil ini kurang lebih seperti ini. Ibu misalkan saja ada titik A, C, dan B. Jadi awalnya mobil tadi bergerak ke timur sejauh 80 km. Kemudian dia berbalik arah berarti ke barat sejauh 30 km. Nah, kalau kita menentukan posisi, kita tentukan dulu titik acuannya. Misalnya Ibu ambil di sini titik acuannya adalah titik A. Maka posisi di A itu nilainya adalah 0 karena adalah titik acuannya. Kemudian di B, di titik B itu berarti posisinya 80 km. Sementara di titik C dari A itu adalah 50 km. Kalau kita rubah titik acuannya, maka posisi mobil ini juga akan berubah. Kalau Ibu ambil titik B sebagai acuan, maka X di A nilainya adalah 80 km. Sementara di B menjadi 0 dan di C-nya menjadi 30 km. Nah, itu posisi. Kemudian jarak. Jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi mobilnya bergerak dari A ke B 80 km, kemudian bergerak lagi dari B ke C sejauh 30 km. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah 110 km. Nah, sementara perpindahan mobil, perpindahan tadi adalah perubahan posisi. Awalnya mobil ada di titik A, kemudian berakhir di titik C. Maka perpindahan mobil adalah AC. Sehingga berapa jauhnya tinggal hitung panjang AC, yaitu 50 km. Atau boleh kita tuliskan matematisnya, awalnya dia dari A ke B sejauh 80 km, kemudian berbalik arah, maka di situ tandanya menjadi negatif 30 km, maka hasilnya adalah 50 km.
Jadi, jarak merupakan skalar, tidak memperhatikan arah, sementara perpindahan adalah besaran vektor yang memperhatikan arah. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Kita tulis jarak bagi waktu tempuh, di mana kelajuan adalah besaran skalar, alat ukurnya adalah speedometer. Selanjutnya, kecepatan itu adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau kecepatan, perpindahan dibagi dengan selang waktu, di mana kecepatan merupakan besaran vektor. Alat ukurnya adalah velocitometer. Jadi kalau tanpa arah itu speedometer, kalau velocitometer ini speedometer tapi yang sudah memiliki arah. Jadi ada tanda positif dan negatifnya. Berikut contoh soal untuk kasus kelajuan dan kecepatan. Ucok bersepeda ke arah timur sejauh 8 meter dalam waktu 12 detik. Kemudian berbelok 6 meter ke arah selatan dalam waktu 8 detik. Tentukan kelajuan dan kecepatan Ucok. Di langkah pertama kita gambarkan dulu 8 meter ke timur. Ibu misalkan aja dari A ke B. Kemudian dia lanjut ke selatan, berarti dari B ke C sejauh 6 meter. Nah, di sini diketahui bahwa waktu dari A ke B itu 12 sekon, kemudian dari B ke C itu 8 sekon. Otomatis waktu dari A ke C adalah 20 sekon. Nah, untuk kita hitung terlebih dahulu jaraknya. Jaraknya jelas dari A ke B ditambah B ke C, maka didapat 14 meter. Kemudian untuk perpindahannya, berarti titik awal A berakhir di C. Jadi perpindahannya adalah AC. Nah, untuk menghitung AC kita bisa menggunakan Pythagoras, maka didapat perpindahannya 10 meter. Selanjutnya tinggal masukkan ke persamaan. Kelajuan itu adalah jarak bagi waktu tempuh, maka didapat hasilnya 0,7 meter per sekon. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan bagi selang waktu, maka didapat hasilnya 0,5 meter per sekon. Berikutnya kecepatan dan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Jadi bisa ditulis V bar sama dengan delta S per delta T. Delta S itu berarti posisi akhir dikurang posisi awal. Delta T berarti waktu akhir dikurang waktu awal. Kemudian percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. A bar sama dengan delta V dibagi delta T. Kita bahas satu contoh soal tentang percepatan. Andi mengendarai sepeda motor ke arah utara dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 sekon. Tentukan besar dan arah percepatan Andi. Jadi di soal diketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 0 karena di soal dikatakan dari keadaan diam. Kemudian kecepatannya menjadi 72 km per jam. Kita rubah dulu ke meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Dalam waktu, berarti ini sudah merupakan delta T. Kita masukkan ke persamaan, maka didapat percepatan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini hasilnya adalah bertanda positif, berarti menunjukkan bahwa percepatan searah dengan kecepatannya. Nah, tadi kecepatannya ke utara, maka arah percepatan juga ke utara. Seandainya hasilnya negatif, berarti arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Dalam hal tertentu, bisa saja posisi benda ini dinyatakan dalam bentuk persamaan fungsi. Yaitu seperti ini, S sama dengan A kali T pangkat N ditambah seterusnya. Maka, untuk mencari kecepatan, kita harus menurunkan S ini terhadap waktu. Kemudian untuk mencari percepatan, itu merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu atau turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk turunan Ibu akan jelaskan sedikit aturannya. Jadi misalkan ada ds per dt, di mana S-nya itu A kali T pangkat N. Maka ketika diturunkan hasilnya adalah N dikali A pangkat T pangkat N dikurang 1. Misalnya
5T pangkat 3 ditambah 6T tambah 3 diturunkan terhadap T. Maka hasilnya menjadi 3 dikali 5 jadi 15. Kemudian T pangkat 3 nya dikurang 1 pangkatnya, jadi tinggal 2, 15T. Kemudian yang 6T juga sama, 6T berarti kan T nya pangkat 1, 1 dikali 6, 6, kemudian 1 dikurang 1, 0. Maka habis T nya, tinggal 6. Kemudian yang 3 ini tidak punya unsur T, jadi dia ketika diturunkan hasilnya akan menjadi 0. Maka hasil turunannya menjadi 15T kuadrat ditambah 6. Untuk lebih memahami, kita bahas contoh soal berikut. Posisi sebuah benda dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 6T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 5T dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Maka tentukan posisi saat T1 dan 3, kecepatan saat T1 dan 3, percepatan benda, kemudian kecepatan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk posisi berarti karena persamaannya sudah ada, kita tinggal substitusi nilai T-nya. Ketika ditanya X pada T sama dengan 1, maka unsur T pada persamaannya kita ganti menjadi 1, sehingga didapat hasil 9 meter. Dengan cara yang sama, untuk T sama dengan 3 sekon, kita ganti T-nya menjadi 3, maka didapat X-nya 159 meter. Kemudian yang B, kecepatan. Nah, untuk kecepatan berarti kita harus menurunkan terlebih dahulu persamaan posisinya. Maka didapat hasil bahwa P itu adalah 18T kuadrat dikurang 4T tambah 5. Selanjutnya tinggal substitusi nilai T ke dalam persamaan. Maka ketika 1 sekon, P-nya adalah 19 meter per sekon. Pada saat 3 sekon, P-nya 158 meter per sekon. Selanjutnya percepatan. Untuk percepatan, kita bisa menurunkan 2 kali dari persamaan posisi atau 1 kali dari persamaan kecepatan. Maka didapat hanya 36T kurang 4. Kita substitusi nilai T-nya. Ketika 1 sekon, hanya 32 meter per sekon kuadrat. Ketika 3 sekon, 104 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang D, kecepatan rata-rata saat T sama dengan 1 dikurang T sampai T sama dengan 3 sekon. Di VBAR tadi rumusnya delta X per delta T. Karena kita sudah menghitung di bagian A tadi, maka kita dapatkan X pada saat 3 dikurang X pada saat 1 sekon, sehingga dapat V-nya 75 meter per sekon. Berikutnya A, yang ditanyakan percepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 3 sekon. Dengan cara yang sama, karena kita sudah menghitung P saat 1 dan saat 3 di bagian B tadi, maka didapat hasil 69,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kecepatan dan percepatan sesaat. Kecepatan saat adalah kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Jadi V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta S per delta T. Ini hanya berlaku ketika kasusnya delta T itu sangat kecil. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Sama saja, ini akan terjadi ketika delta T-nya sangat kecil. Demikian penjelasan Ibu pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.